Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini masih tentunya setia bersama dengan kita berdua di sini, obrolan pas di sini. Kita lanjut kembali ngobrol bersama dengan Yurika. Kalau kita lihat nih Kak, kita balik lagi dengan cerita-cerita seru. Kita lihat di sosial media, terus juga di berita-berita kan banyak di kota-kota lain. Nggak tahu kalau di Bengkulu pernah kejadian atau enggak ini. Orang bikin mural atau graffiti di pinggir jalan atau dikejar sama pemilik bangunan misalnya atau dengan pihak keamanan setempat. Nah, kalau Yurika tadi kan cerita lebih ke banyak ke bangunan-bangunan terbengkalai. Iya. Oke, berarti tidak pernah ada kejadian Ada lah. dikejar-kejar. Oh, yang di Simpang 5, yang depan pos polisi, Bang. Oh, oke. Depan pos polisi. Oke. Dan siang, itu siang. Oh, gambarnya siang? Gambar siang dong. Oke, berarti ini Nyebrang adalah dong satu polisinya. aksi, bisa dibilang aksi memang dalam tanda kutip menantang. Mengantar nyawa. Oke. Enggak sih. Pertama kan yang di belakang masjid punya warung tuh. Mbak izin ya Bang, gitu izin. Izin boleh coret, boleh. Ini desainnya. Oh, oke. Pamit berarti dulu, dikasih pamit lihat. dulu. Pamit dulu. Kalau yang buat titik vital Bengkulu ya. Nyebrang polisi dong. Minta foto dong. Abangnya, tolong kau request pocil kayaknya di seberang. Enggak bayar Bang kalau Oh, oke. minta request malah. Tapi yang penting kan bukan properti orang, bukan, tapi lebih ke fasilitas publik lah Bang yang di hunting yang aku sekian tuh Bang. Oh, Bangunan-bangunan yang harusnya tidak tepat guna lah Bang. Oke, berarti memang spot-spot yang tidak terbengkalai, tidak terpakai, Iya, ada space di situ. Kebanyakan ya. Oh, oke. Berarti bisa jadi juga cerita suatu hal yang ini ya, berarti cerita seru dari seniman, bisa dibilang seniman jalanan kalau dari Iya. teman-teman mural ini ya. Iya. Ya kulturnya ya street gitu. Nah, kalau dari sisi penggambarannya atau temanya, nah ini kalau Yurika sama teman-teman lebih ke keresahan terhadap dalam tanda kutip dunia politik ataukah memang keresahan terhadap perkembangan alam sekarang, mungkin lebih ke campaign misalnya global warming ataukah tentang ekspresi-ekspresi kalian atau seperti apa yang kalian angkat biasanya? Itu hampir semuanya yang Abang sebut tadi udah pernah ikut kampanyenya Bang. Pernah oke. ikut eventnya, demonya, pernah ikut perempuan sama sama yang lingkungan juga. Aku sering ikut jadi berarti aktivis lah. Tidak ada kotak-kotakan, wah tidak ada. kalian spesialis tentang keresahan terhadap politik, keresahan terhadap pokoknya yang global mengganggu, gitu. yang mengganggu kita pasti turun lah ya. Kita pasti turun. Mau ke Simpang 5 kemanapun pasti terlibat. Gajah lah, udah biasa kan. Tapi akhirnya kan kita sama karya ini mencari diri sendiri. Akhirnya waktu dan aku menemukan ayam nih. Dan keresahan aku yang sebenar-benarnya waktu menggali diri sendiri kan Bang. Iya. Akhirnya itu menjadi identitas gitu ya. Isu yang tadi itu terlalu besar Bang, perempuan, lingkungan, itu terlalu besar dan terlalu sub lah bisa dibilang, dan belum tentu semuanya itu di kapasitas aku Bang. Tapi yang lingkungan yang sebenarnya yang concern alam bolita Bang, ngupe kawan dewe. Itulah simbol ayam tuh Bang. Oke. Capek ngomongin teman sendiri. Misal aku musuh sama orang, wajar aku ngomongin dia. Ini sama teman kadang kan, itu nggak tahu kultur kita, jadi hobi gitu, memang hobi ngupe kan. Jadi emang ayam nih simbol untuk peringatan kepada diri sendiri, berhenti ngomongin kawan sendiri. Lebih itu sih, karena pada akhirnya kawan-kawan gue lah yang nolong gitu. Pada akhirnya, walaupun iya kalau kontra wajar, kita pun kontra. Lagi shopping biru atau hitam nih. Benar. Ibaratnya kan kalau kontra wajar lah ya, berargumen. Tapi itu isu yang akhirnya aku angkat dari gambar perempuan, gambar lingkungan ke ayam. Caknya isu yang paling memang relate ke pertemanan. Menghadapi pro kontra antar sesama teman Iya, dan juga iya. ke diri sendiri Iya. gitu ya. Dan Lebih itu ke situ. malah menjadi identitas Masih dari Yurika akhirnya jadi identitas. sampai sekarang. Pokoknya ada gambar ayam, wah ini Ayam. tanpa perlu
tulis di bawahnya karya siapa orang udah tahu gitu. Spread love every day. Wih, oke. Sudah ada brand sendirinya loh sekarang. Nah, singkat cerita nih ke era-era sekarang. Ini berbicara tentang Eureka Class ini. Ya. Nah, kalau di Eureka Class seperti apa? Untuk metode pembelajarannya, terus juga materi-materi yang diajarkan, ini seperti apa nih? Awalnya aku memang mager banget sebenarnya jadi juri bang, tapi it's good money, you know. Ya oke. You know, even I have to get up in the morning. Tapi seni itu tidak bisa dinilai bang, itu satu. Dua, pas di dunia nyata, mana sih yang menang lomba kemarin? Sebenarnya kan. Oke. Realnya kita harus adaptasi, inovasi di dunia nyata, di dunia broadcast juga dong. Harus Betul. gimmick terbaru harus tahu lah, isu terbaru untuk jadi bikin vibe lebih bagus kan di acara. Jadi bang, akhirnya aku pengen punya kelas yang emang menggali potensi anaknya. Dan murid aku tuh dari umur 2 tahun sampai ada yang ngejaksa bang. Oh, Ada dokter. Oke. Ada umur 40-an. Nah, kalau anak-anak kan jelas ya, Iya. orang tuanya ingin anaknya ini lebih Terarah lah ya. terarah, terus juga lebih ekspresif. Nah, kalau yang tadi Eureka bilang, siswanya atau murid-muridnya ada yang sudah profesi sebagai jaksa, sebagai dokter, ini kan sudah umur puluhan tahun. Apa yang Komedi mereka dong, cari? komedi dong. Yang jaksa pengen jadi hakim dan beberapa tes itu emang harus online. Oh, oke. Jadi dia harus belajar anatomi buat psikotes. Oh, Gitu oke. kemarin. Jadi dan ada beberapa dokter yang mau ngonten nih, mau menjelaskan keilmuan kedokteran, tapi secara visual. Bagaimana mendigitalisasi omongan tadi biar lebih seru kan, biar lebih bermakna juga mungkin. Terus ada yang pengen healing bang, pengen healing aja bang. Emang saya sepakat sih semua orang tuh seniman, punya jiwa seni. Betul. Semua orang tuh punya jiwa seni, cuma dosisnya ada yang tinggi ada yang rendah. Kalau kata salah satu penyanyi Indonesia kan semua orang tuh bisa nyanyi. Bisa dong, Bisa nyanyi ya. tapi kan ya. Oke. Nah, kalau dari anak-anak nih, ada berapa kelas mungkin dari basicnya? Kalau di misalnya lembaga bimbel-bimbel khusus kursus formal ini kan ada yang khusus misalnya belajar bahasa Inggris. Level-levelnya lah ya. Nah, kalau di Eureka Class ini ada apa aja nih Kak? Lebih ke mediumnya, misalnya dia pengen pensil dulu atau cat air dulu. Ada yang mau spray can juga. Aku login gara-gara mau cobain spray can, Miss. My God. Oke, jadi ada beberapa bagian atau juga beberapa kelas-kelas yang bisa diambil nih pemirsa opini, mulai dari kelas medium untuk anak-anak yang mau belajar menggunakan pensil, terus juga dari krayon Digital juga Photoshop, ada. anak SD ada yang belajar Photoshop sama aku, Photoshop Bang. ada juga gitu. Oh, oke, berarti sudah komplit gitu. Nah, kalau lebih lanjut lagi nih Kak, terus juga otomatis Eureka nggak sendiri dong. Iya dong. Karena kan semakin berkembangnya Iya zaman, semakin populer Eureka Class butuh guru-guru. Ngetim. Kita sebutnya apa nih? Teacher, mentor. Miss kamu sama Mister. Oh, Miss sama Mister. Malah gitu. pening tadi, Bang. Oke. Karena sudah mumet Iya. udah mikirin apa yang ide-ide gitu. Jadi kalau untuk penyebutan nama guru-gurunya udah Miss sama Mister. Ada berapa orang Kak? Bentar. 10? Oh, Baru banyak ya. 6, Bang. Oh, 6. 6. Oke, itu dari masing-masing kelas itu tadi. Ya. Oke, yang Photoshop ada Photoshop sendiri. Ada yang kayak gitu. Ini ada yang master realis gitu, konvensional gitu, ada gitu, Bang. Jadi udah 6 orang. Oke. Nah, kalau dari dulu awal mulai fokus ke dunia seni sampai sekarang terpikirkan nggak akhirnya punya Eureka Class? Nah, sebenarnya kan, Bang, orang tua tuh tes lah, umur masih cukup. Oke. Jadi ya dorongan iya untuk emang kekhawatiran orang tua itu tidak salah kan. Anak aku punya nggak penghasilan stabil bulanan lah ya. Tahu kendak anaknya banyak kan. Jadi kayak men-challenge diri sendiri, bisa nggak punya profesi yang tidak mengganggu jam tidur aku, yang tidak mengganggu outfit aku, tapi punya profit yang sama kayak kerja 9 to 5 Kantoran gitu ya? ya, Oh, oke. kantoran, worth it lah ya.
Karena di dunia seni sebelum Yurikat kelas ini rezeki harimau tahu sendiri bang. Betul. Kadang ada kadang tidak. Sekali Kadang dapat project, tiga titik sekaligus tidak mungkin Oke. kita berada di waktu yang sama. Jadi challenge-nya itu mungkin punya gaji, punya kestabilan ekonomi lah. Oke. Itulah bang. Oke, Alhamdulillah. akhirnya itu yang mendorong Yurika ini membuat ya Yurikat Iya. kelas itu. Dari tahun kapan itu kan mulainya? 2023, Yurika kelas? Bang. 2023. Dan udah tergabung teman-teman seniman. Terus yang lulusan isi, Oh, lulusan seni lah ya. Tapi di sini nggak dapat kerja bang. Astagfirullahaladzim Bengkulu. oke. Ya. Akhirnya gabung di Yurika Gabung kelas. dan alhamdulillah udah mulai setahun nih, udah setahun. Oke, itu dari apa ya untuk bisa dibilang suatu hal pembuktian gitu Iya, ya, iya. terutama ke orang tua gitu. Nah, Iya, kalau Bang. untuk pembuktian ke orang lain gitu, otomatis kan teman-teman seniman ini ingin menunjukkan bahwa saya sudah ada karya seni nih, sudah ada yang bisa dihasilkan. Mungkin kedepannya bisa menjadi satu hal cerita. Oh, dulu ada nih yang pernah mungkin mengadakan pameran misalnya atau juga membuat satu karya cipta. Oh, ini punyanya si A, hasil karya si A. Nah, kalau dari Yurika untuk membuat itu semua sudah terpikirkan atau sudah pernahkah? Tahun kemarin udah di BIM yang buat di Yurikat kelas sendiri ya, di BIM tahun kemarin. Nah di tahun ini kita ada lagi di Taman Budaya. Oh, oke, ini berarti untuk sekalian pameran berarti ini? Pameran 46 peserta kelas Yurikat kelas itu berpameran 14 Februari ini di Taman Budaya Bengkulu bang. Oke, ini berarti hasil karya dari Hasil karya. Oke, teman-teman yang belajar di Yurika kelas dipajang di situ. Iya, itu juga menumbuhkan habit lebih pride daripada menang lomba bang. Karena ketika kita bikin karya, itu yang kita lawan diri sendiri. Oke. Tanpa clue dari orang lain kayak, wow, aku harus mengalahkan diri sendiri. Dan itu yang harusnya mental yang harus dimiliki anak-anak zaman sekarang. Ketika balik lagi prinsip bang, prinsip kan. Akhirnya prinsip kita kelihatan di situ. Sekuat mana kita sudut pandang kita. Lebih ke situ bang. Oke. Habit itu yang ingin ditimbulkan. Dan kita akan lanjut kembali obrolan, jangan kemana-mana pemirsa Opini, masih tentunya setia di obrolan pas di sini.